Banyak sekali pebisnis yang sukses biasanya justru mengalami berbagai macam kegagalan sehingga dia sudah mengetahui polanya. Halo teman-teman, setuju ya? Satu hal yang pasti nggak ada satu orang pun pebisnis di dunia ini yang mau kalau bisnisnya itu gagal. Tapi banyak sekali pebisnis yang sukses biasanya justru mengalami berbagai macam kegagalan sehingga dia sudah mengetahui polanya, sudah pernah berjuang dan sudah tahu rasanya bagaimana caranya dari bawah ke atas, lalu pernah jatuh lagi dan akhirnya dia pun berhasil untuk naik lagi. Bahkan akhir-akhir ini saya melihat sebuah fenomena atau sebuah pola, bahkan ada beberapa pebisnis yang kelas kakap, dia bisa jatuh karena adanya krisis. Mungkin di pandemi seperti ini ada beberapa industri yang memang mengalami penurunan yang sangat drastis ya. Tadinya dia pembisnisnya sangat tinggi kelas kakap, tiba-tiba karena ada pandemi maka dia harus mulai lagi bahkan dari nol. Tapi faktanya setelah beberapa bulan berjalan, lalu orang yang sama tersebut, pebisnis yang sama tersebut, dia mengetahui pola dan caranya apa yang dibutuhkan bagi dirinya untuk bisa naik kembali. Dan tentunya nggak lama kemudian kita bisa melihat orang tersebut yang tadinya jatuh hingga memulai dari awal lagi, bisa naiknya ini lebih cepat akselerasinya dibandingkan mereka yang baru mulai bisnis, belum punya pengalaman berbisnis, dan sedang berusaha untuk menanjak hingga ke puncak hingga mereka bisa berhasil. Ternyata pebisnis yang jatuh dari tinggi ke bawah lebih cepat naiknya lagi. Nah, saya ingin sharing kepada Anda ternyata apa yang saya amati mengapa beberapa orang itu bisa jatuh, tetapi yang saya ingin sharingkan bukan jatuhnya, tetapi gimana cara mereka bisa rebound lagi, naik lagi dalam waktu yang cukup cepat. Setidaknya perbedaan antara mereka yang baru mulai berbisnis ataupun mungkin masih berdagang dibandingkan dengan mereka yang betul-betul berbisnis dan bisa naik lagi adalah beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah bagaimana seorang pebisnis yang memang pernah di atas, mereka tahu bukan hanya cara untuk memulai bisnis. Karena biasanya pemula mereka bisa untuk memulai, tapi belum tentu bisa mengakhiri. Itulah sebabnya mereka belum sampai di atas tadi. Tapi mereka yang sudah pernah sampai di atas, mereka tahu the art of starting and also the art of finishing. Yang dibutuhkan untuk memulai itu adalah motivasi dan ide dan action. Tapi yang dibutuhkan untuk sampai di atas itu adalah konsistensi dan juga persistensi. Nah, pebisnis yang biasanya sudah sampai di titik atas itu, mereka punya persistensi dan konsistensi yang cukup besar. Tapi, selain dari konsistensi dan persistensi, ada 3 hal yang paling menentukan mengapa mereka yang tadinya jatuh ke bawah, tiba-tiba bisa naik lagi ke atas. Dan 3 hal inilah yang jika Anda menguasainya, maka Anda pun, walaupun baru mulai bisnis saat ini juga, Anda dalam waktu yang tidak lama pun akan bisa meniru pola mereka sehingga bisa berada di tingkat yang tinggi juga seperti mereka. Yang pertama adalah bagaimana mereka menggunakan leverage atau daya ungkit dalam sisi waktu. Banyak kita yang berpikir mindsetnya sebagai seorang pedagang, kita berpikir bahwa saya harus melakukannya. Saya harus berusaha untuk bisa melakukan hal itu sendirian. Banyak yang pebisnis tadi yang sudah sukses, dia berpikir bukan how to, tapi who. Saat orang lain, pedagang ini atau orang yang baru mulai bisnis, mempelajari bagaimana cara melakukan sesuatu, pebisnis yang kelas kakap yang jatuh ke bawah, dia langsung bertanya, bukan how to tapi who. Siapa yang bisa menolong saya untuk melakukan hal tersebut? Inilah sebabnya saat pebisnis yang masih baru, dia berusaha melakukan semuanya sendiri dengan waktu terbatas 24 jam saja. Ternyata pebisnis yang kelas kakap ini dia menduplikasi waktu. Selain menemukan orang yang tepat, tetapi dia juga tadinya kalau satu orang hanya punya waktu 24 jam karena dia meng-hire orang satunya lagi atau mencari partner yang satunya lagi, maka ia memiliki 48 jam karena ada 2 orang paling tidak. Inilah yang disebut dengan daya ungkit menggunakan waktu atau leverage menggunakan time. Yang kedua, pola yang berbeda yang hanya digunakan oleh mereka yang sebetulnya sukses dan memang sudah pernah sampai di atas, selain adalah daya ungkit dalam bentuk waktu, tapi juga daya ungkit dalam bentuk brain power. Yes, jadi brain power ini itu bisa di leverage juga. Artinya begini, banyak dari kita yang berpikir bahwa kita ingin menghadapi persoalan-persoalan bisnis itu sekuat-kuatnya kita dan kita harus mendevelop diri kita sebaik-baiknya. Dan itu tidak salah dan itu pun harus dilakukan.
Tapi pebisnis yang tadi sudah pernah di atas tadi, mereka mengerti satu hal. Apa itu? Dunia ini isinya itu ilmunya sangat banyak sekali, bahkan konon katanya jumlah ilmu yang ada di dalam dunia ini tidak akan selesai jika Anda mempelajarinya seumur hidup Anda. Artinya, pebisnis yang sukses, dia membentuk sebuah mastermind. Ada sebuah kisah yang di miliuner Amerika, namanya adalah Andrew Carnegie, seorang miliuner pemilik steel company atau perusahaan baja, di mana dia bisa memiliki perusahaan yang sifatnya itu skalanya nasional bahkan internasional dengan cara bukan dia mengetahui dari A sampai Z-nya, tetapi dia bilang bahwa dia memiliki mastermind-nya. Mastermind ini adalah grup kecil yang bisa Anda akses kapanpun supaya Anda bisa multiplikasi brand power Anda. Misalnya, Andrew Carnegie adalah seorang yang jago atau handal di bidang finansial. Dia tidak mengerti mengenai hukum, dia tidak mengerti mengenai perpajakan, dia tidak mengerti mengenai katakanlah trading cross border dan lain-lain, tetapi dia memiliki kawan-kawan terdekatnya yang memang seorang yang ahli di bidang tersebut, sehingga kapanpun dia membutuhkan informasi tersebut, membutuhkan pengetahuan tersebut, ia tahu kemana dia harus mencari tanpa harus mempelajari semuanya A sampai Z. Inilah kuncinya. Jadi selain leverage waktu, tapi orang yang sukses biasanya juga leverage super atau brand powernya mereka, super brand. Jadi dia memiliki kolektif brand power yang dia bisa akses kapanpun di mana dia membutuhkan informasi tersebut. Lalu selanjutnya, leverage yang ketiga dan yang gak kalah penting yang sudah pasti teman-teman juga sudah tahu juga adalah leverage money. Kalau kita bisa menggunakan mulai dengan uang kita sendiri, bahkan sekarang kita bisa mulai tanpa modal. Dengan apa? Bukan dengan pinjam ke duit bank, tapi dengan kita berpartner dengan mereka yang memang sudah memiliki finansial yang lebih dari kita. Karena memang kita harus sadari beberapa orang itu memiliki keterbatasan waktu. Beberapa orang memiliki keterbatasan finansial. Tapi ternyata ada beberapa orang yang kelebihan waktu, bahkan ada yang kelebihan finansial, tapi dia tidak bisa mengolah uangnya tersebut dengan baik. Atau tanda petik, orang yang sukses, pebisnis yang tadinya di atas dan jatuh lagi, selain bisa leverage waktu, selain bisa juga menggunakan brand powernya orang lain, tapi ternyata dia juga bisa menggunakan other people money untuk starting their business. Jadi berkolaborasi atau bahkan menyatukan sumber modal mereka sehingga mereka bisa startnya ini lebih cepat. Itulah yang membuat orang yang masih baru mulai dibandingkan dengan orang yang jatuh dari atas lalu ke bawah lagi, dia lebih cepat naiknya karena dia pertama kali adalah menduplikasi waktunya. Yang ini hanya punya 24 jam, yang ini mungkin punya 48 jam, bahkan lebih dari 48 jam kalau timnya dia semakin banyak. Lalu yang ini, dia hanya berpikir sendirian dari A sampai Z, berpikir mengenai bagaimana caranya. Yang ini berpikir who atau siapa yang bisa saya mintai informasi yang bisa membantu saya untuk menuju kesuksesan dan membentuk mastermind-nya. Lalu yang ini biasanya pertanyaannya adalah dari mana saya mendapatkan uang untuk modal bisnis saya, bagaimana saya bisa menabung, hingga kapan saya menabung sehingga saya bisa mulai bisnis. Tapi yang ini dia menggunakan other people's money yang memang menemukan orang-orang yang spesifik yang memiliki sumber uang tetapi tidak tahu cara menggunakannya sehingga bisa berkolaborasi atau bagi hasil dengan mereka. Jadi saya harap dari video ini teman-teman bisa mendapatkan insights yang luar biasa bahwa ternyata ada pola-pola di mana orang yang jatuh dari atas tadi ke bawah lagi dalam beberapa bulan saja bisa rebound ke atas karena mereka mengerti teknik, metode, dan ilmunya bagaimana untuk mengakselerasi kesuksesan untuk bisa kita naik lagi di dunia bisnis. Semoga Anda yang saat ini sedang mengalami penurunan bisnis, sedang mengalami kegagalan, sedang mengalami pivot bisnis, Anda bisa menggunakan 3 tips leverage tadi untuk membuat Anda rebound lagi ke atas. Oke? Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Dadah!